Video kali ini gue akan membagikan skema box NTX SPL112 yang terinspirasi dari skema box SPL yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker Acer Fabolous dengan tipe PA100122W revisi 0 produksi 24 Oktober tahun 2024. Kita mulai dari ukuran transducer speakernya. Untuk diameter lubang pada box, ini ukurannya 281 mm dan pada penerapannya nanti bisa digenapkan di 284 mm. Kemudian ukuran magnetnya 220 mm, ukuran total dari magnet hingga gasket 143,8 mm, ketebalan gasket 9,2 mm, ukuran antara baut 295 mm, ukuran terluarnya 313 mm. Dan mungkin masih ada istilah yang salah dari cara penyebutannya, dan di waktu berikutnya akan terus gua coba untuk perbaiki. Sekarang kita beralih ke spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita mulai dari spesifikasi teknis. Untuk nominal diameter ini ukurannya 304,8 mm atau 12 inci. Impedansinya 8 ohm, nominal power handling 800 watt, program power 1600 watt. Jika lu masih ragu dengan perbedaan antara nominal power handling dengan program power ini udah pernah gue bahas pada video yang akan gue selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Kemudian untuk rentang frekuensi, mulai dari 65 sampai 3200 Hz. Untuk sensitivitas pada 2,83 volt per 1 meter, ini 97 dB. Ukuran voice coilnya 99,2 mm atau 3,9 inci. Untuk spesifikasi lanjutan bisa dilihat sendiri. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Untuk Fs-nya 64 Hz, DCR 5,8 ohm, PTS 0,42, CAS 0,44, PMS 9,63, MMS 87,8 gram, CMS 0,07 mm per Newton, BL 21,6 Tesla meter, fast 28,8 liter, efisiensi 1,64%, SD 539,1 cm per segi, dan Xmax 9,38 mm. Untuk jenis box speaker, ini lebih direkomendasikan untuk digunakan pada box dengan lubang angin. Karena untuk ABP-nya, ini sekitar 145,5. Cara mengetahui ABP ini juga udah pernah dibahas pada video yang akan gue selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Dan dari spesifikasi yang ada, mungkin ya, sebab menurut gua cukup besar kemungkinannya kalau komponen ini juga merupakan basis utama yang digunakan pada PA100152MK2 atau versi 15 incinya, dan digunakan juga pada mode PA100182MK3 atau versi 18 incinya. Karena perubahan yang terjadi pada diameter speaker, maka ini akan mengubah parameter yang lainnya juga. Jadi sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah 1400 watt pada minimum impedansi 6 ohm. Rekomendasi titik potong bawahnya di 65 Hz dan atasnya boleh menyesuaikan. Ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan. Dan untuk slope,
Nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 127 desibel. Semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena efisiensi akhirnya itu juga akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video, karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat meskipun dipotong di 65 Hz, frekuensi 56 Hz ini udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 62 Hz pada 0 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 1400 watt, pergerakan udara pada port puncaknya diperkirakan sekitar 15,2 meter per detik. Sementara untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, di sini port akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 50 Hz pada minus 3 dB. Sebelum membahas skema, kita bahas dulu berapa lembar multiplex yang dibutuhkan untuk satu box speaker ini. Jadi perkiraan kasarnya kurang lebih seperti ini. Untuk satu box speaker, kemungkinan akan menghabiskan multiplex sebanyak 1 lembar. Tapi ini dengan asumsi tanpa kesalahan dalam proses pemotongan bahan. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk ketebalan multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 15 mili. Kita mulai dari tinggi. Jadi tinggi box ini adalah 570 mili, panjang ke belakang 700 mili, kemudian lebarnya 400 mili. Jadi ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Sekarang kita beralih ke ukuran internalnya. Untuk setiap portnya, ini menggunakan ukuran 70 mili. Jadi ukurannya rata mulai dari depan ini sampai ke bagian dalam ini. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 269 mili. Kalau dari bibir depan, ini ukuran totalnya adalah 270 mili. Jadi pemasangannya ini dimundurin 1 mili sebagai wadah dari dudukan RAM atau grill speakernya. Jadi nanti boleh disesuaikan aja dengan ketebalan RAM speaker yang akan digunakan. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 285 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 21 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 45 mili. Untuk tekukan ini ukurannya 128 mili dan ukurannya sama dengan tekukan yang ini. Sementara tekukan ini ukurannya 92 mili dan ukurannya sama dengan tekukan yang ini. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 370 mili dan karena ini merupakan dudukan dari speakernya, maka ini dibuat menggunakan 2 lapis. Satu sebagai dudukan utama dari transdusernya dan satu lagi sebagai penguat dari dinding luarnya. Lalu segitiga kecil ini bertujuan untuk aerodinamikanya. Sementara untuk handle, jika lu ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan untuk
aerodinamika, dan secara tampilan, ini tentu juga akan lebih menarik. Jadi nanti tinggal lu custom aja sesuai kebutuhannya. Jadi segitu aja untuk skema dari box NTX SPL112 khususnya untuk transducer speaker ACR Robolus dengan tipe PA100122W. Jika nanti lu punya link review dan video check soundnya, silahkan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya atas bahasan kita kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silakan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi ya segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.